Baik, kawan-kawan sekalian, diingatkan pada teman-temannya yang lain yang belum duduk di tempatnya untuk segera. Karena biar ketika cepat mulainya, cepat juga selesainya gitu ya. Oh, ini angkatan 21 ya, udah mulai ya ini ya. Dari kapan itu 21? Dari Rosa tadi ya. Dari Rosa ya 21-nya? Enggak dong. Iya, dari Rosa dong. Dari Rosalinda. Saya mau puji dulu lah yang angkatan 21 ini luar biasa. Terima kasih Abang Dauri. Siap Bang Sija. Mohon izin untuk bergabung, sudah lama tidak menyambangi kediaman. Siap. Nggak kelihatan mukanya. Baik. Rekan-rekan sekalian, kabarkan kepada teman-temannya agar segera bergabung karena kita akan segera mulai. Targetnya sebelum jam 1:30 tuh udah selesai gitu loh. Jam 1 lewat dikit udah selesai harusnya. Makanya kawan-kawan semuanya mohon dipercepat. Oh ini, Dharma. Ya. Setelah saya perhatikan ini ternyata angkatan 2021 ini sudah beberapa yang nulis ya. Ini udah luar biasa ini 2021 ini. Sudah mampu menuangkan pemikiran-pemikirannya sehingga dia ikut dalam memeriahkan hari ulang tahun Magister Ilmu Hukum ini. Ini apresiasi sekali nih untuk 2021. Nah, diingatkan kembali kepada 2020 yang belum pernah nulis gitu kan. Belum pernah menyampaikan idenya dalam bentuk tulisan, ini sebagai syarat. Sekali lagi kami ingatkan bahwasanya publikasi itu sangat dibutuhkan gitu loh untuk kita semuanya gitu kan. Karena gini rekan-rekan segala informasi aja gitu kan. Kalau rekan-rekan ingin menjadi terbaik di universitas itu, rekan-rekan sekalian adalah semakin banyak publikasi akan semakin besar harapannya untuk menjadi peringkat. Karena di universitas itu dia itu tidak melihat berapa IPK kamu, tapi kalau bisa lebih gede lebih bagus itu. Setidaknya 3,85 lah gitu. Di situ berapa TOEFL kamu harus lulus 450 minimal gitu kan.
Tapi kadang-kadang yang menjadi sorotan di pasca sarjana pusatnya itu bukan itu publikasi kamu sudah berapa. Itu. Kalau selama kita menjadi mahasiswa, itu 10 aja publikasi kita, itu kita udah bisa dikatakan sebagai terbaik di universitas gitu. Tapi ada buktinya, tuh ya. Contoh di jurnal itu gini lah, di jurnal itu nggak juga terlalu itu. Asalkan kita ngikutin prosedur yang ada di jurnal itu, pasti tulisan kita itu diterima. Satu yang perlu itu. Yang pertama itu harus isu hukumnya. Yang kedua jangan kena plagiat, itu aja. Kalau plagiat itu pasti ketahuan. Ini sekedar berbagi aja gitu ya. Karena udah saya perhatikan kemarin itu waktu wisuda itu ternyata TOEFL itu nggak terlalu diperhitungkan gitu, tetapi banyaknya publikasi kamu gitu loh. Banyaknya publikasi rekan-rekan sekalian itu akan diperhitungkan gitu. Di atas 5 gitu, 6, 7 gitu, bahkan sampai 10 gitu. 11 gitu kan. Udah gede itu. Udah banyak. Makanya kawan-kawan sekalian, kan kalau di pertarungan COVID ini kan kalau kita mau offline kemarin itu harus terbaik. Nah, jadi kemarin itu berlomba-lomba untuk menjadi offline itu. Dan ternyata ditunda karena PPKM. Sedih ya? Tapi nggak apa-apa. Nah gitu rekan-rekan sekalian. Karena apa ya? Saya dapat kabar lagi tadi itu, kalau memang nggak ada publikasi, nggak ada pemaaf, itu dia nggak bisa yang namanya ikut itu ujian proposal sebagai syarat gitu kan. Tapi kalau udah ada satu bisa dia ikut. Nanti hasil dia publikasikan hasil dia itu, nah gitu ya. Dan untuk ujian gitu kan. Karena gini sih, kadang-kadang kita kan nggak sempat gitu nulis gitu kan. Kita kan masih banyak cara sih. Kan gitu. Jadi kalau kita itu kekurangan uang masih bisa minjem katanya. Kalau kekurangan akal kita tuh nyusahin orang, ya enggak? Nah kan gitu. Makanya kawan-kawan semuanya cobalah digali pemikirannya, gimana caranya. Jangan takut nulis. Karena gini, Prof. Budi itu pernah ngomong gitu loh, Profesor Igede itu. Jadi menulislah kamu walaupun tentang sampah kata dia. Daripada kamu nanti jadi sampah. Nah, kan gitu. Jadi ya cobalah kita apa ya? Kalau memang nggak tahu, yaitu kan banyak kawan nanya gitu ya, nanya sama kawan, sharing gitu kan nggak apa-apa. Ya, sama kita juga nggak apa-apa sharing gitu penulisan gitu kan. Ya sebelum terlanjur gitu kawan-kawan sekalian, daripada nanti sudah siap proposalnya tapi tidak ada publikasinya, terpaksa ditunda, nah, kan gitu, kan nggak enak dengernya. Karena magister ini sudah 2 kali ini mengadakan ini adalah terbuka untuk mahasiswa magister gitu. Gitu kan orang itu kan gini prinsipnya orang itu ada yang bisa nulis, ada yang bisa mencarikan isu hukumnya, ya itu kan bisa bareng gitu. Bisa bareng. Tuh, nggak harus penulis pertama, nggak harus penulis kedua gitu kan. Oke, karena sudah beberapa orang yang sudah gabung, sekiranya sudah langsung kita mulai saja ya. Untuk pemakalah yang selanjutnya, untuk pemakalah selanjutnya yaitu atas nama Dharma Saputra. Dharma Saputra. Oke, hadir. Oke, hadir ya. Oke, sorry. Oke, Pak Dharma. Di sini Pak Dharma akan mempresentasikan makalahnya yang berjudul Regenerasi Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual ini ya. Perdata ini berarti ini. Oke. Kepada Pak Dharma, silakan share screen. Oke, bentar. Kita pastikan dulu sudah. Sudah ya. Oke. Oke, Pak Dharma, di sini saya persilakan Bapak untuk mempresentasikan makalahnya. Di sini saya kasih waktu 7 menit. Apabila belum selesai nanti saya cut. Oke? Sepakat ya? Ya, sepakat. Oke. Mulai Pak Dharma. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih pada moderator, terima kasih pada reviewer, terima kasih juga pada teman-teman yang hadir dalam acara hebat ini. Izinkan perkenalkan saya Dharma Saputra lengkapnya. Saya angkatan 2021, angkatan pemula. Jadi mohon arahan dan jangan digalakin dulu. Ini saya mau mencoba untuk membuat satu coretan tentang pembaharuan regulasi hak kekayaan intelektual di Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Adapun yang melatar belakangi saya membuat tulisan ini, seperti kita ketahui bahwa perkembangan ekonomi suatu negara erat kaitannya dengan perlindungan hak kekayaan intelektualnya. Semakin terbuka sistem ekonomi suatu negara, maka perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu akan semakin berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi negara tersebut. Sebagaimana hak kekayaan intelektual merupakan sebagai hak eksklusif yang diberikan pada karya cipta seseorang individu ataupun kelompok berdasarkan undang-undang ataupun aturan lainnya. Begitu juga dalam dunia persaingan usaha yang pasti, persaingan dunia usaha yang tidak sehat antar perusahaan dapat berpotensi menimbulkan sengketa di bidang kekayaan intelektual. Banyak yang terjadi dunia usaha beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah saya mengutip satu berita itu ada perebutan ada kasus dalam Bensu, restoran Bensu kalau nggak salah seperti itu. Kemudian banyaknya contoh pelanggaran kekayaan intelektual dari bentuk persaingan usaha yang tidak sehat terjadi dalam bentuk plagiarisme, pemalsuan dan praktek berbahaya lainnya. Pendaftaran terhadap hak kekayaan intelektual di masa pandemi ini juga mengalami peningkatan, namun masih juga banyak terjadi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual itu sendiri. Rumusan masalah, saya mengambil 2 rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana peran hak kekayaan intelektual terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana perubahan kebijakan mengenai hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam substansi Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk metode penelitian yang saya coba buat di sini adalah dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga dapat menghasilkan argumentasi, teori, dan konsep baru dalam preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Saya mencoba menarik, ini karena dibatasi waktu jadi agak percepat saya juga. Saya berusaha untuk menarik suatu hasil penelitian dan pembahasannya, yaitu yang pertama, yaitu hak kekayaan intelektual ini di dalam substansinya Undang-Undang Cipta Kerja merupakan satu upaya pemerintah untuk mencoba memperbaiki ekosistem maupun iklim investasi dalam kegiatan usaha dengan kemudahan perizinan usaha. Hal ini dilakukan dengan mengubah izin yang berbasis izin usaha menjadi kegiatan berbasis risiko dan skala usaha. Kemudian dengan pelonggaran aturan paten, mendorong investasi asing untuk membatasi Indonesia pada informasi produk yang berlebihan. Jadi ini memang dibuka ruang-ruang ekspor untuk produk kita juga ke luar negeri seperti itu. Kemudian dengan adanya perbaikan, perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, seluruh proses perizinan itu dibongkar secara elektronik dan juga dilakukan permudahan perizinan pendirian suatu bentuk perseroan terbatas tanpa batas modal minimum, meminimalisir
pembebanan ilegal ataupun pemerasan dan tindak korupsi dalam proses birokrasi. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk yang terdahulu menjadi suatu kelemahan adanya birokrasi yang berbelit-belit, ada potensi-potensi permainan atau pelanggaran baik itu secara tindakan korupsi, itu bisa ditepis dalam Undang-Undang Cipta Kerja seperti ini. Ini saya terfokus pada pasal 94 di Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya kesimpulannya yaitu saya bisa menarik kesimpulan proses penerapan hak kekayaan intelektual di Indonesia yang mungkin sampai saat ini nggak berjalan mulus, seringkali menyebabkan proses penegakan hukum menjadi terkendala. Ini dikarenakan karakteristik sistem hak kekayaan intelektual dan karakteristik budaya masyarakat setempat masih ada perbedaan, baik itu dalam hal paradigma maupun dalam hal pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Kemudian melalui perubahan dalam klaster ke-6 Undang-Undang Cipta Kerja menjadi solusi penyelesaian masalah hak kekayaan intelektual dengan meningkatkan konsep perlindungan kekayaan intelektual yang ada. Kemudian upaya pemerintah, jadi dengan UU Cipta Kerja ini, upaya pemerintah untuk memperbaiki ekosistem investasi dan kegiatan usaha dengan kemudahan perizinan usaha dari yang berbasis izin usaha menjadi kegiatan berbasis risiko dan skala usaha. Dengan pelonggaran aturan paten tentu mendorong investasi asing untuk membatasi Indonesia pada informasi produk yang berlebihan. Tutup, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dharma. Ini menarik sekali ya tentang kebijakan hak kekayaan intelektual gitu ya. Jadi tadi sudah dipaparkan beberapa perubahan-perubahan yang mengarah gitu ya, mengarah pada investasi, lagi-lagi tentang investasi gitu ya, mengenai HKI ini. Tapi di sini Pak Dharma berkenaan dengan isu yang Bapak tuangkan di sini sebagai saran bahwasanya regenerasi itu regenerasi itu harus dimunculkan dan harus ditonjolkan, karena di sini kan jangan sampai pembuatan judul itu sebagai sebagai hal yang percuma gitu loh. Hal-hal yang memang regenerasi itu di mananya. Nah, gitu loh. Regenerasi itu. Jadi di sini harus Bapak tonjolkan. Mudah-mudahan di dalam artikelnya nanti ada tuh regenerasinya di mana aja. Nah, gitu loh. Jadi di situ nanti jelas gitu loh. Jadi untuk kawan-kawan sekalian juga, dalam hal pembuatan judul itu, jangan sekali-sekali kata yang kita taruh di judul itu tidak kita sentuh sama sekali. Nah, gitu. Regenerasi, paradigma. Kalau kita bicara tentang paradigma apa yang kita gunakan? Gitu loh. Nah, itu kan cara pandang kalau paradigma itu kan. Nah, kalau regenerasi ini gimana? Nah, gitu. Ya, gini sebagai saran, nanti mudah-mudahan dalam naskahnya nanti sudah jelas gitu ya. Itu Pak Dharma ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Dharma. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut kepada penulis atas nama Sinta Amelia. Sinta Amelia. Hadir. Ini luar biasa ini angkatan 2021 ini udah berani untuk menyumbangkan ide-idenya dalam monograf nanti ya. Jadi ini sebagai contoh bahwasanya menulis itu sebenarnya tidak sulit. Yang sulit itu adalah niatnya. Niatnya kadang-kadang iya ada ya, tapi pelaksanaannya enggak. Gitu ya. Oke. Kepada Mbak Sinta, silakan paparkan materinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta Amelia dari Fakultas Pascasarjana Magister Hukum Unila tahun 2021. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan judul saya tentang tinjauan yuridis mengenai penolakan pasien di IGD oleh rumah sakit dalam masa pandemi COVID-19.
Bentar, Pak. Halo, Ibu Sinta, gimana? Terkendala apa? Bentar, Pak, ini masih loading. Gak apa-apa Kak Sinta, dilanjut aja kayak gini, nggak perlu full. Iya Mbak, jadi jangan terfokus sama PPT-nya nggak apa-apa, silahkan sampaikan saja. Baik, di sini latar belakang dalam dunia medis yang semakin berkembang, peranan rumah sakit sangat penting dan dalam menjunjung kesehatan dari masyarakat, di mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Rumah sakit di sini adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, seperti menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat gawat darurat. Di sini juga rumah sakit diatur dalam kode etik rumah sakit yang diatur berdasarkan pasal 29 ayat 1 huruf F. Fenomena yang sering terjadi di Indonesia yaitu mengenai penolakan pasien di UGD oleh rumah sakit dalam masa pandemi COVID-19. Hal ini sering kali dijadikan alasan pihak-pihak tertentu untuk menggiring rumah sakit yang ke balik jeruji. Hal ini yang dikarenakan kurangnya pemahaman dasar dari penolakan pasien tersebut oleh pihak keluarga pasien dan pihak tertentu. Di sini saya untuk rumusan masalah itu bagaimana hubungan antara pasien dengan rumah sakit terhadap penolakan pasien di IGD oleh rumah sakit dalam masa pandemi COVID-19. Yang kedua, apa akibat hukum dan sanksi bagi rumah sakit yang telah menolak pasien di IGD dalam kondisi gawat darurat? Untuk metode penelitian, saya menggunakan penelitian hukum normatif dan untuk pendekatan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dan bahan hukum yaitu berupa bahan hukum primer dan sekunder. Untuk bahan hukum primer, itu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2000. Mbak, ya? Mohon maaf, silakan disingkat saja, karena waktu semakin berjalan. Nanti nggak kesampaian semua. Metodenya cukup normatif gitu aja. Oke? Untuk bahan hukum sekunder, pembahasan, rumah sakit adalah suatu lembaga dalam mata rantai sistem kesehatan nasional yang mengembangkan tugas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat dan juga menyediakan serta memberi jasa pelayanan medis jangka pendek maupun jangka yang terdiri atas tindakan observatif, diagnosis, dan rehabilitasi untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka, dan untuk yang melahirkan. Dan ini juga ada menurut WHO tentang rumah sakit. Dalam fenomena yang di Indonesia, itu sering terjadi permasalahan penolakan pasien tersebut biasanya terjadi seperti baik itu karena ruangannya penuh, fasilitas yang tidak memadai, atau tidak mampu melayani layanan lanjut, serta apabila telah dilakukan screening dan pemeriksaan, pasien bisa dipulangkan atau rawat jalan. Hal inilah yang sering terjadi karena kurangnya pemahaman dasar penolakan pasien oleh pihak keluarga. Untuk dalam masa pandemi COVID-19, khususnya bagi pasien yang kondisi tidak membutuhkan oksigen, biasanya sering bisa dengan gejala ringan bisa dikatakan bisa rawat jalan. Tetapi untuk pasien yang khusus COVID-19 bergejala sedang dan berat, itu yang kondisi membutuhkan oksigen, maka diprioritaskan untuk dirawat inap. Namun terkadang yang terjadi adalah pada pasien yang sudah dinyatakan dengan kriteria sakit curiga COVID-19 bergejala ringan,
serta tanpa membutuhkan oksigen, inilah kadang yang terjadi adalah keluarga pasien minta untuk dirawat inap. Padahal pada kondisi seperti ini, pasien bisa dilakukan isoman atau isolasi mandiri. Lain halnya apabila rumah sakit menolak pasien dalam kondisi gawat darurat, maka hal inilah yang terjadi adalah tindak melawan hukum. Untuk hubungan pasien dan rumah sakit, itu adalah hubungan antara subjek hukum dan subjek hukum yang diatur dalam kaidah-kaidah hukum perdata dan memenuhi hubungan yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Di Indonesia juga memiliki dasar hukum mengenai penolakan pasien, oleh karena itu sebagai tenaga medis termasuk dokter, maka wajib mengerti dasar hukum seputar praktik kedokteran agar lebih berhati-hati dalam bertindak. Untuk dasar hukum yang untuk dokter di UGD rumah sakit itu yang dalam kondisi yang tidak boleh untuk menolak pasien adalah dalam keadaan gawat darurat. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 32 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 59. Dan di sini juga untuk dokter yang boleh menolak pasien di rumah sakit berdasarkan Permenkes 1 Tahun 2012 Pasal 7 dan Pasal 9. Oke, silakan disimpulkan, waktu sudah habis. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa rumah sakit memiliki hak dan kewajiban sesuai yang diatur dalam peraturan perundangan. Dari hal ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah hubungan hukum, yaitu perikatan yang lahir berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila rumah sakit tidak menjalankan kewajibannya atau tidak memahami hak pasien khususnya dalam kondisi gawat darurat, maka akan timbul suatu perbuatan melawan hukum. Apabila rumah sakit yang terbukti telah melawan hukum dengan memperhatikan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, maka rumah sakit tersebut dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum serta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan perundang-undangan yang berlaku. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sinta yang telah mempresentasikan makalahnya mengenai penolakan pasien di rumah sakit. Walaupun tadi itu saya rasa tidak disinggung juga mengenai esensinya itu berkenaan dengan UU Cipta Kerjanya di mana. Itu ya tadi, nggak disinggung tadi kan. Padahal tema kita kan sudah jelas implementasinya gitu kan dari UU Cipta Kerja itu. Nah, di sini juga berkenaan dengan substansinya. Nanti akan kita baca tulisan dari Mbak Sinta yang sangat luar biasa ini kayaknya. Karena di sini tinjauan yuris mengenai penolakan pasien di IGD. Sedangkan tadi udah jelas pasalnya, dokter itu tidak boleh yang namanya menolak pasien. Tadi itu sudah ada. Ya kan gitu. Artinya nanti kita baca sebetulnya duduk perkaranya di mana. Nah, itu akan kita itu juga. Kalau kita mau diskusikan sekarang nggak bakalan selesai nanti waktunya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Jangan lupa papernya dikirim, nanti akan kita review kembali. Oke Pak, siap. Oke. Baik, untuk selanjutnya presentasi atas nama Septiani Riani. Septiriani. Ibu Septiriani. Ya Pak. Oh, oke. Ibu, silakan ya. Gimana? Bentar, Silakan PPT-nya Bu ditampilkan. bentar Pak, sabar Pak. Bentar Pak. Santai Bu, nggak usah gupek Bu, santai. Bentar Pak, lagi dia Pak, bicara dulu. Oke.
Nanti dulu, ini nyari di mana sih? Di sini, ini dulu. Sudah, Bu? Sudah, Bu? Sudah, Bu? Ya Pak, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit ya, Bu? Ya Pak. Dipersingkat ya. Siap Pak. Ya, oke. Langsung judulnya aja ya Pak. Perluasan kewenangan Polri dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Latar belakang maju dan berkembangnya teknologi tentunya memiliki manfaat dalam perkembangan kemajuan teknologi sendiri sehingga menimbulkan dampak pada revolusi bentuk kejahatan dan konvensional menjadi kejahatan yang modern. Salah satu kejahatan yang ditimbulkan adalah terkait dengan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Ada yang merupakan penghinaan umum dan ada penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Di luar KUHP terdapat juga penghinaan khusus yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam pasal 27 sampai 37. Rumusan masalah bagaimanakah pengaturan penahanan terhadap tindak pidana, bagaimana pengaturan hapusnya kewenangan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris, yakni mengenai implementasi ketentuan hukum normatif undang-undang dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil penelitian dan pembahasannya, pengaturan penahanan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, khusus untuk penggunaan internet. Ancaman pidana dirumuskan melalui pasal 45 ayat 3 UU ITE, maka melalui ketentuan ini pelaku pencemaran nama baik dapat diberikan 4 tahun hukuman penjara dan atau denda 750 juta. Ketentuan penahanan bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik pada dasarnya diatur juga dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab tentang penghinaan. Hasil penelitian dan pembahasan, pengaturan hapusan kewenangan terhadap tindak pencemaran nama baik dan keperluasan kewenangan Polri setelah adanya perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hapusnya kewenangan dalam menuntut perkara pidana ke pengadilan yang berwenang untuk melimpahkan perkara pidana. Pengadilan yang berwenang dalam menuntut hak penuntutan juga harus baik dan berwenang. Hal ini diatur dalam pasal 13-14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP di lingkungan peradilan. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tepatnya pasal 15 huruf F. Ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Polri berwenang memberikan perizinan berusaha kepada badan usaha, jasa pengamanan, memberikan perizinan berusaha melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha. Kesimpulannya, Surat Edaran Nomor 22/11/tahun 2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif ini telah memberikan upaya penegakan hukum dalam pengedepanannya upaya restoratif justice bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dan pengaturan penahanan terhadap tindak pidana. Setelah adanya penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja, Polri juga memiliki beberapa kewenangan baru. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam perusahaan substansi pasal 75 dan 82 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Polri berwenang memberikan perizinan berusaha kepada badan usaha jasa pengamanan. Nah, kesimpulan itu. Demikian dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septi. Ini istrinya Pak Renaldi ini.
Mohon maaf ini Pak. Mohon maaf, Baik Bu. saya lagi kurang enak badan, Pak. Ya nggak apa-apa Bu. Baik Bu, terima kasih atas pemaparannya Bu. Ya, Ini Pak. bagus Bu, isu hukumnya bagus. Jadi ada kewenangan, perluasan kewenangan Polri ya dalam hal pemberian izin itu pengamanan itu tadi ya. Jadi memang di Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak hanya berkenaan dengan apa ya lingkungan aja. Ternyata Polri itu diberikan kewenangan pembebasan itu ya. Ada yang namanya keluasan kewenangan dari Polri itu tadi gitu ya. Dalam hal pemberian izin terhadap pengamanan itu tadi. Oh nanti saya harap naskahnya secepatnya dikumpul ya Bu. Yang perbaikan udah dikumpul ya? Udah, Pak. Udah. Nanti kami baca lagi ya. Iya, Pak. Soalnya panitia ini Bu mau ngelihat lagi, nanti terakhir nanti kami akan cek dulu plagiatnya tinggi enggak gitu. Tinggi enggak gitu kan. Nah, karena itu yang akan kita persoalkan. Iya, Jangan sampai sama gini Bu, perlu kita perhatikan juga dari tahun kemarin itu ada yang coba bermain dengan kita gitu. Bermain dengan kita itu. Jadi bisa aja hurufnya itu bisa dirubah, itu kejahatan juga. Jadi itu seharusnya C dirubahnya jadi E, nggak bakalan kena dia plagiat, tapi itu akan kena kejahatan juga terhadap kita. Itu nggak ada ampun bagi kita, gitu ya. Terus ada juga spasinya itu ya dikasih 00 apa-apa itu nggak tahu kita. Ya. Nah gitu, nah, itu kan untuk itu makanya itu curang-curang seperti itu akan kita tindaki. Ya. Oke, terima kasih Bu Septi. Ya Pak. Oke. Selanjutnya kepada penulis yang ke-21 atas nama Raisita Ziljianda ya. Raisita ya? Iya Pak, hadir. Oh, Raisita, Ibu ya, Ibu Raisita ya. Okay. Mbak ada Pak. Mbak ya, Mbak. Nggak kelihatan soalnya, mana ya? Oh iya, nggak, kemarin udah sempat disampaikan pas technical meeting. Kameranya memang nggak bisa nangkep. Oke, sip. Oke, silakan Bu, langsung di share screen ya. Share screen, PT-nya. Udah kelihatan ya Pak? Udah. Oh iya. Ya. Oke, silakan waktu 7 menit ya Bu, ya. Jangan lebih. Ini F5 yang bisa. Ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf kepada rekan-rekan karena kemarin sempat disampaikan juga di technical meeting, kamera saya bermasalah, semalam juga sempat di kotak-katik tapi tetap nggak bisa. Mungkin ada aplikasi yang belum saya install apa gimana, tapi saya mohon maaf dengan rekan-rekan saya tidak bisa menunjukkan wajah saya di Zoom gitu. Baik, langsung saja. Nama saya Raisita Ziljianda, MPM saya 2122011063. Pada kajian kali ini, saya akan membahas tentang analisis Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Kesehatan, dukun bayi sebagai jasa pelayanan kesehatan medis. Nah, kenapa saya mengambil tema tersebut, judul tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama, pada saat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya bagian tenaga kesehatan ya, dalam pasal 4A ayat 3, yaitu mengenai jasa pelayanan medis, bisa terlihat pada layar, ada 8 yang dimasukkan ke dalam jasa pelayanan medis. Nah, secara kasat mata kita bisa melihat ada 2 poin, yakni di dalam poin ke-4 dan ke-8, di mana ada tenaga non-kesehatan yang dimasukkan ke dalam jasa pelayanan medis, gitu, yakni dukun bayi dan paranormal, yang sudah jelas itu tidak sangat bertentangan gitu dengan yang namanya norma-norma dalam medis yang harusnya memiliki sertifikat ataupun pendidikan yang layak, yang kalau misalnya standar di Indonesia tuh diploma 3 ya atau D3 gitu. Jadi kalau saya menitik beratkannya dari kedua poin tersebut, saya hanya menitik beratkan di mana adanya jasa dukun bayi yang di mana disejajarkan dengan kebidangan. Yang padahal kalau menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berwenang dan yang berhak untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan ialah harusnya tenaga kesehatan, bukan tenaga non-kesehatan. Yang justru jika tenaga non-kesehatan dilegalkan, dimasukkan ke dalam jasa pelayanan medis kesehatan, dapat membahayakan ibu dan anak. Ya, jadi makanya saya mengambil topik tersebut gitu. Nah,
Rumusan masalahnya adalah dampak yang ditimbulkan kalau misalnya dukun bayi ini kita jadikan sebagai tenaga non kesehatan yang disejajarkan dengan bidan, dan langkah apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah dengan adanya pelegalan dukun bayi. Metodologi penelitian yang saya gunakan adalah yuridis normatif. Nah, oke, sebelum kita bahas ke dukun bayi dan jasa pelayanan medisnya, saya akan menjelaskan pengertian daripada Omnibus Law itu sendiri. Gitu. Saya mengutip dari Black Law Dictionary, karya Brian E. Garner, mengatakan bahwasanya omnibus itu adalah relating to on dealing with numerous object or item at once, including many things or having various purpose, yang artinya jika omnibus tersebut disejajarkan dengan kata law atau hukum, yang artinya itu di dalam memberikan aturan berbagai macam objek, tujuan, beserta item yang bisa dijadikan satu instrumen hukum. Nah, Omnibus Law ini sendiri biasanya digunakan dalam negara-negara common law. Contohnya itu ex-kolonia seperti Amerika, Belanda, Inggris, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, saya persingkat saja. Nah, problematika Omnibus Law itu bagi tenaga kesehatan Indonesia itu ada banyak tuh. Yang pertama, ada perubahan-perubahannya. Ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tentang awalnya terdapat pasal dijadikan lebih ramping 4 ayat. Dan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Ada pada pasal 62 juga, dan Undang-Undang Cipta Kerja juga, pelayanan kesehatan medis itu tidak akan dikenakan PPN yang termasuk dalam daftar 8 tadi. Kemudian dalam pasal 4A ayat 3, jasa pelayanan medis tidak hanya diberikan kepada tenaga dan asisten kesehatan saja, tapi juga kepada non-kesehatan. Nah, untuk Undang-Undang Cipta Kerjanya, proses akreditasi untuk rumah sakit dilakukan selama 3 tahun sekali. Dan layanan puskesmas hanya difokuskan pada persoalan promotif dan preventif. Artinya, puskesmas itu mempromosikan, atau jika lo terdapat hal-hal orangnya sakit, itu segera dirawat ke rumah sakit gitu, jangan dirawat di puskesmas, dan tindakan preventif, melakukan sosialisasi ataupun lain sebagainya gitu. Kemudian, nah terakhir kemudian dalam analisa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terhadap dukun bayi untuk jasa pelayanan kesehatan medis. Nah, jadi Undang-Undang Omnibus Law yang saya sebutkan di atas tadi, pasal 4A ayat 3, itu tumpang tindih dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945 28 ayat 1 dan pasal 126 ayat 1 sampai ayat 3 tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, bisa terlihat di situ dari ayat 1 sampai ayat 3, saya bacakan ayat 3-nya, bahwasanya negara itu menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat, dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau. Nah, yang jadi masalahnya, bagaimana negara bisa menjamin kesehatan ibu dan bayi, sedangkan dukun bayi pun dilegalkan, yang secara logika itu tidak masuk akal gitu. Jadi benar-benar di sini tumpang tindih antara pasal 126 ayat 1 ini sampai 3 dengan undang-undang pasal 4 ayat 3 tadi gitu. Nah, ini beberapa sebab kekurangan dari dukun bayi, kenapa tidak baik untuk dijadikan dilegalkan dalam undang-undang. Nah, kemudian dukun bayi sebagai jasa pelayanan kesehatan medis di Indonesia, kematian ibu itu dikarenakan 90% kematian ibu dikarenakan penyebabnya secara langsung adalah kaitannya dengan kehamilan, persalinan dan nifas, lainnya pendarahan, eklamsia, partus lama dan lain sebagainya. Bisa lihat di PowerPoint. Nih, dari hasil riset kesehatan dasar sebanyak 43,2% persalinan itu masih dibantu atau ditolong oleh dukun bayi ketimbang dengan tenaga kesehatan gitu. Ini angka kematian bayi per 100.000 kelahiran dari tahun 2012 sampai 2007. Nah, kemudian padahal pada kenyataannya pemerintah itu memiliki target untuk memberikan angka penurunan dari 183 per 100.000 kelahiran pada tahun 2024 dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang melegalkan dukun bayi ini, bagaimana bisa terwujud kesesuaian target dan implementasi itu tidak berjalan beriringan gitu.
Kesimpulannya adalah dengan adanya undang-undang ini malah memberikan dampak yang tidak baik terhadap angka kematian ibu dan bayi dalam proses persalinan. Dan hendaknya pemerintah daerah mengambil tindakan, ya ini tindakannya itu memberikan kebijakan baru, menjalani kemitraan antara dukun bayi dan bidan. Artinya di sini dukun bayi ini tidak membantu proses persalinan. Dukun bayi hanya membantu dalam proses pra persalinan dan pasca persalinan. Waktu habis, Bu. Disilakan kesimpulannya, Bu. Oh ya, itu udah kesimpulan. Kesimpulan ya. Iya. Waktunya sudah habis, sudah 8 menit. Iya, dalam pra persalinan dan pasca persalinan. Jadi pada saat ibu ingin melahirkan langsung dilarikan kepada dukun bayi, kepada bidan. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materinya sangat bagus ini, sangat menarik. Karena berkenaan dengan paranormal ini lah intinya. Paranormal. Dukun bayi, Pak. Dukun bayi ya. Iya. Tapi perlu diketahui juga, Bu, bahwasanya walaupun di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ini ya dimungkinkan ya itu. Artinya dukun bayi itu kan bukan dia sebagai peran utama, itu tetap dari tenaga kesehatan. Tapi dukun bayi itu sebagai pendamping, karena kalau di kampung-kampung, Bu, itu nggak bisa hilang dukun bayi itu. Gitu. Di kampung-kampung itu nggak bisa hilang, Bu. Mau kayak manapun sistemnya kita mengatur Indonesia ini, dukun bayi nggak bisa hilang. Karena itu sudah menjadi tradisi masyarakat. Itu kearifan lokal itu. Nah, gitu. Temurun ya. Ya, lalu seperti itu ya, Bu ya, tanggapannya ya. Yang jelas gini, Bu, di dalam penelitian itu nanti jangan terlalu di tulisan itu jangan seolah-olah kita itu menyudutkan satu pihak. Nah, gitu. Adanya dukun bayi itu nggak benar gitu. Nggak benar gitu kan. Nah, gitu kan. Karena kita bertentangan dengan kan kearifan lokal kita kan tinggi kita ini. Nah, gitu maksudnya itu. Jadi memang di satu sisi dukun bayi itu ada kelemahannya banyak. Begitupun di kesehatan nggak ada kelemahan beberapa gitu ya. Artinya memang di situ tuh saling mengisi lah gitu intinya. Itu ya, Bu ya. Jangan terlalu kita nanti terlalu frontal mengatakan dukun bayi itu nggak bisa. Nah, kan gitu. Ya mungkin kalau saya di posisi Ibu juga mengatakan seperti itu gitu kan. Tapi kita yang masyarakat yang kayak gini mau kayak mana? Nah, gitu ya. Ya, Bu ya. Itu ya, Bu ya. Terima kasih, Bu, atas presentasinya, Bu. Ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa baca artikel yang lengkapnya. Oke, untuk pemaparan selanjutnya, ini 2021 ini sudah mantap dia untuk menyampaikan apa yang terjadi, gitu kan. Ide-ide dia bisa dituangkan di sini, nah, gitu. Jadi harapannya 2021 ini nanti sama 2020 ini semakin banyak publikasinya, gitu kan. Dan MIH ini semakin bangga nih kalau semakin banyak itu, karena nanti itu akan berdampak untuk kampus kita tercinta. Nah, gitu. Kurang lebihnya ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bari Firman Pratama. Ya. Bari Firman Pratama. Ya, Pak. Oke, siap. Silakan. DSS. Baik, Pak. Terima kasih kesempatannya. Waktu 7 menit ya. Jangan lewat. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Moderator. Salam hormat saya kepada dosen, pimpinan kampus, dan teman-teman sekalian. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan makalah saya, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasca Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Latar belakang penulisan makalah ini adalah karena munculnya Undang-Undang Cipta Kerja yang sifatnya Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja ini melakukan penyesuaian juga kepada kebijakan fiskal pemerintahan daerah. Tujuannya apa? Ya tentu saja untuk mendukung kemudahan berusaha investasi. Nah, diharapkan ini bisa mendukung pertumbuhan industri. Pada nyatanya di pemerintahan daerah ini yang saya kaji adalah umumnya pemerintah daerah itu berusaha mengoptimalkan target dan realisasi PAD. Jadi di satu sisi Undang-Undang Cipta Kerja mengharapkan kebijakan pajak itu lebih ramah kepada kemudahan berusaha, tapi di sisi lain
Pemda ingin mengoptimalkan pajak sebagai sumber PAD. Di sini konfliknya. Jadi tujuan penulisan ini adalah saya berusaha untuk menilai efektivitas sebab pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja pada kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, atau saya singkat PDRD di sini. Studi kasusnya adalah Pemprov Lampung dan Pemkot Bandar Lampung. Sistematika jurnal seperti ini. Di lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tadi tujuannya untuk menyerap tenaga kerja ya dari masyarakat seluas-luasnya. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini ada klaster sendiri, salah satunya terkait kemudahan berusaha di bab 6 mengatur perpajakan. Melisa? Dampaknya pada Undang-Undang PDRD ini adalah sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, Betty baru Melisa. PDRD ini dasarnya adalah Undang-Undang Perimbangan Keuangan, Undang-Undang Pemda, yang sifatnya memberikan desentralisasi atau otonomi daerah pelimpahan sebagian wewenang fiskalnya. Dan tujuannya apa? Untuk kemandirian fiskal Pemda. Tapi setelah muncul Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan tersebut ada yang diubah. Ada pembatasan kemandirian fiskal dan beberapa wewenang mulai dibatasi, atau bisa saya sebut di sini intervensi wewenang pemerintah pusat. Metodologi penelitian saya normatif. Kriteria penilaian saya pakai sedikit ilmu manajemen ya Pak, pakai POAK, perencanaan, pengorganisasian, equating, dan controlling. Nah, ini perbandingannya kurang lebih regulasi PDRD sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja dan sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada di pasal 114 ya, dia mengubah Undang-Undang Nomor 28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Hal pertama yang diatur adalah dia menghapus retribusi perizinan tertentu untuk izin gangguan atau HO ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja sudah dihapus. Lalu ada dulu kalau tidak ada kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan PDRD, sekarang diatur bahwa pemerintah pusat ada wewenang atau tadi yang saya bilang tadi intervensi. Terus untuk insentif fiskal yang awalnya tidak diatur, sekarang diharapkan Pemda harus ada memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha. Evaluasi, kalau dulu evaluasi gubernur terhadap rancangan Perda PDRD hanya sebatas menilai apakah bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun sekarang gubernur juga diharapkan menguji apakah itu bertentangan nggak dengan kebijakan fiskal nasional. Dulu gubernur rekomendasinya hanya kepada Menteri Dalam Negeri, kalau sekarang selain pada Menteri Dalam Negeri juga harus ke Menteri Keuangan. Pelanggaran dan sanksi kurang lebih sama, cuman di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang harus diatur dalam PP. Pembahasan. Kalau yang saya lihat dari hasil kajian ini adalah pemerintah daerah belum sepenuhnya ya menjelaskan pertimbangan penyesuaian Undang-Undang Cipta Kerja. Saya cek di kebijakan umum anggaran itu sebelum dasar penyusunan APBD belum ada, di kebijakan makroekonomi juga tidak membahas hal itu. Tapi di penganggaran retribusi izin gangguan ini sudah nggak ada lagi. Karena memang sebenarnya di tahun 2019 Kemendagri juga sudah mengeluarkan surat edaran bahwa untuk pelaku usaha itu tidak perlu lagi untuk menyampaikan izin gangguan. Tapi memang tidak menghapus ketentuan terkait retribusi izin gangguan. Kebijakannya sendiri, kalau saya perhatikan bahwa Pemda ini lebih mengarahkan kebijakannya itu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi ini maksudnya adalah bagaimana dia mengoptimalkan PAD. Contohnya adalah dengan menerbitkan peraturan-peraturan, terus ada penyegelan. Mungkin kalau di kita berita-berita akhir-akhir ini contohnya seperti Bakso Sony ya yang ditutup. Nah itu salah satu kebijakan intensifikasi. Nah ekstensifikasi ini contohnya adalah dia melibatkan swasta dalam mengoptimalkan PAD. Contohnya mungkin sekarang kalau teman-teman perhatiin kalau ke restoran sudah ada yang namanya tapping box. Nah itu adalah kebijakan ekstensifikasi. Pemda bekerja sama dengan Bank Lampung untuk menghitung pajak restoran. Nah selanjutnya saya lihat memang sudah ada beberapa kebijakan di tahun 2020. Kalau di tahun untuk pemerintah provinsi sudah ada PKB, penghapusan PKB kemarin mungkin teman-teman merasakan juga. Kalau Pemkot ini dia ada penghapusan PBB, cuman memang dia tujuannya bukan untuk kemudahan berusaha, dia lebih ke waktu tinggal 1 menit lagi ya. Oke.
Saya langsung ke kesimpulannya aja ya Pak. Kesimpulannya adalah saya melihat bahwa memang belum sepenuhnya ya kebijakan Undang-Undang Cipta Karya ini diimplementasikan. Saya harapkan mungkin ke depannya Pemda-Pemda ini bisa dapat menerapkan kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja ke dalam kebijakan PDRD di masing-masing daerah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Berry ini orang ekonomi ya? Orang hukum? Ya, kebetulan saya ekonomi Pak. Oh ya. Jadi perlu diketahui juga Mas bahwasanya memang sih hukumnya harus beberapa kaca sih. Dia harus bisa melihat gejala-gejala sosial, gejala ekonomi yang terjadi gitu kan. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini memang ada beberapa kajian, jadi bisa aja. Makanya kalau hukum itu nggak bisa dia tok hukum dia, gitu. Tapi dia harus bisa melihat. Tapi jangan lupa isu yang kita angkat itu adalah isu hukum. Jadi jangan sampai tulisan kita tuh lari dari masalah, gitu kan. Kadang-kadang kawan-kawan itu kalau nulis itu apa yang di latar belakang, apa permasalahannya, beda lagi di hasilnya dia, lari dia kayak gitu. Makanya maksud saya di sini bahwasanya kalau kita nulis itu ya kita jangan terlalu banyak mengalur-alurnya gitu ya, terlalu banyak. Yang penting kita ini loh yang jadi persoalan itu. Langsung dibahas aja persoalannya apa gitu. Dan jangan lupa karena kita orang hukum kita harus bisa yang namanya mengutarakan bahwasanya hal-hal apa aja yang akan terjadi nanti, akibatnya apa aja. Akibat itu bukan akibat sosial, akibat itu akibat hukumnya apa aja. Jadi dari ekonomi, sistem pajak dan retribusi itu nanti turunnya ke hukum. Jadi dampak hukumnya apa itu belum kelihatan di situ. Nah, jadi masalahnya di sini saya harap di dalam naskahnya Mas Bari ini, Pak Bari ini nanti kelihatan hukumnya di mana. Ya gitu ya. Jadi jangan nyampe menyimpulkan sesuatu itu kita itu sudah bicara tentang ekonomi dan sosial, tapi hukumnya nggak ada di situ. Itu kadang-kadang, ya. Kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Oke. Terima kasih Pak atas presentasinya. Mudah-mudahan nanti naskahnya bisa kita baca, ya. Oke. Selanjutnya yaitu ini kawan S1 saya ini. Mbak Betty Eka Wahyuni. Iya. Betty Eka Wahyuni. Silakan ditampilkan. Oke, bentar ya. PPT-nya. Oke, terima kasih. Sama jangan foto yang ditampilkan itu. Kameranya error. Kameranya error ya? Oke. Silakan 7 menit ya. Oke, makasih untuk moderator. Izin perkenalkan diri, nama Betty Eka Wahyuni, NPM 2122011088. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Perspektif Penerapan 4 Klaster dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Latar belakangnya bentar. Wait down. Salah satu substansi yang mendapatkan sorotan yakni pengaturan klaster dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sedikitnya ada 4 masalah pokok dalam klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja, mulai dari yang pertama mekanisme perjanjian kerja waktu tertentu, yang kedua pengupahan, yang ketiga pemutusan hubungan kerja, yang keempat pesangon atau outsourcing. Rumusan masalahnya yaitu apa saja 4 klaster yang terkait dengan permasalahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode penelitiannya yang digunakan adalah penelitian secara normatif. Pembahasan 4 klaster yang terkait dengan permasalahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mayoritas masyarakat berpendapat rendah, mengalami pendapatan sehingga berpotensi kemiskinan.
4 masalah pokok dalam klaster ketenagakerjaan, yaitu ada 4 yang tadi. Yang pertama, tentang PKWT. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan hanya bisa melakukan kontrak kerja perjanjian PKWT paling lama 3 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan PKWT yaitu akan berakhir, tetapi pekerjaan belum selesai dapat diperpanjang dengan keterbatasan waktu yaitu selama tidak boleh lebih dari 5 tahun. Pemutusan hubungan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK dapat dilakukan dengan cara yaitu perusahaan bangkrut, 2 perusahaan tutup karena merugi, 3 perubahan status perusahaan. Jika dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ada 3 alasan yang dilakukan untuk melakukan PHK. Yang pertama, perusahaan melakukan efisien, yang kedua, perusahaan melakukan peleburan, penggabungan, pengambilan alih atau pemisahan perusahaan, yang ketiga, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Pengupahan, jenis upah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu adalah jenis upah yang dikurangi, komponen hidup layak tidak dimasukkan, yang ketiga masa kerja tidak dipertimbangkan. Yang terakhir tentang pesangon, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu terdapat dalam pasal 163 ayat 1 menyebutkan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dalam hal perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja. Tidak tersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 10 bulan sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 2. Uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 dan uang pengganti sesuai dengan ketentuan dengan pasal 156 ayat 4. Jika dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu menghapuskan uang pesangon bagi pekerja atau buruh yang di PHK karena peleburan penggantian kepemilikan perusahaan, pekerja atau buruh yang di PHK karena pergantian status kepemilikan perusahaan tidak akan diberi pesangon oleh perusahaan awal, sebab hal ini sudah dihapuskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kesimpulannya, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terdahulu banyak memuat aturan yang cukup melibatkan pekerja, meskipun implementasinya masih ada penyimpangan yang dilakukan perusahaan karena sistem pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal. Pasal yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja justru membuat aturan yang semakin merugikan pekerja. Pengaturan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga mengubah konsep sebelumnya diatur dalam ketenagakerjaan dengan lebih menyerahkan pengaturan pekerja berdasarkan kesepakatan para pihak. Terima kasih. Terima kasih kepada Betty Eka Wahyuni atas pemaparannya. Tadi judulnya dirubah nggak dari yang saya sebutin tadi? Perspektif penerapan 4, enggak ya? Penerapan 4 klaster. Oh ya, jadi nanti judulnya ini perlu kita perbaiki lagi. Karena judul itu jangan, ini jomplang ini artinya judulnya. Kalau dia langsung perspektif penerapan 4 klaster gitu kan. Perspektifnya perspektif apa? Nah itu kan. Kalau kita bicara tentang perspektif, itu kita bicara tentang apa yang akan kita gunakan gitu loh. Perspektif apa? Nah, gitu kan harus jelas di situ. Jadi judul itu jangan juga sesat sih enggak. Tapi apa ya? Kita itu enggak ada arahnya kemana. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti makalahnya kirim sama kami, sama panitia. Nanti panitia yang akan melihat judulnya. Nanti kita diskusikan lagi, kita petakan kembali. Oke? Oke, makasih. Seperti itu. Oke ya, Betty. Terima kasih atas pemaparannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu atas nama Melisa. Ini pasti cewek ini. Ibu-ibu ini Melisa. Enggak ada. Melisa. Ya. Nah, ini Melisa jadi ya. Gini Pak, ini yang Melisa kan penulisnya 2, saya sama Melisa. Nah, Melisanya sedang sakit, jadi saya yang presentasi gitu. Ah, boleh. Yang penting ada namanya di situ gitu. Jangan sampai orangnya kemana, pembacanya kemana gitu. Nanti ditanya nggak nyambung lagi. Ya. Ya Pak. Oke. Silakan. Waktu Anda 7 menit ya. Ya Pak. Ya, sudah terlihat ininya PowerPoint Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan paper saya
dan teman saya Melisa yang tidak bisa hadir hari ini dikarenakan sakit dengan judul Urgensi Omnibus Law membatasi kekuasaan asing dalam konsep nasionalisasi dalam dunia pertambangan. Latar belakang. Saat Indonesia masih kesulitan menangani wabah virus COVID-19 dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang menyebabkan pergerakan masyarakat yang terbatas, ternyata pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau RUU Minerba. Setelah disahkan melalui rapat paripurna DPR RI pada tanggal 12 Mei 2020, Undang-Undang Minerba yang baru tersebut kemudian ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 10 Juni 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Akan tetapi, adanya pro dan kontra dari masyarakat sipil yang terhentak oleh proses pembahasan dan pengesahan secara kilat revisi Undang-Undang Minerba tersebut. Sebab pembahasan undang-undang yang menyangkut kekayaan negara dan kepentingan besar masyarakat Indonesia ini seolah dijalankan secara senyap, minim sosialisasi serta tidak didasarkan pada basis aspirasi publik. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana implikasi perubahan Undang-Undang Minerba terhadap upaya peningkatan sistem transparansi dan akuntabilitas bisnis pertambangan nasional. Yang kedua, apakah penyelesaian kasus pertambangan melalui badan arbitrase adalah pilihan yang paling tepat? Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu implikasi perubahan Undang-Undang Minerba terhadap upaya peningkatan sistem transparansi dan akuntabilitas bisnis pertambangan nasional. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Undang-Undang Minerba, undang-undang ini kerap kali disebut dengan undang-undang kontroversi akibat munculnya berbagai tanggapan mulai dari pro hingga kontra yang diberikan oleh berbagai elemen masyarakat. Salah satunya ialah terkait penambahan pasal 169A yang berkaitan dengan memberikan keleluasan bagi pemegang kontrak karya atau KK dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B yang habis masa berlakunya, berupa perubahan menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK tanpa lelang, jaminan perpanjangan dan luas wilayah yang tidak perlu diciutkan. Implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang baru ini akan memberikan dampak terhadap upaya perbaikan kualitas transparansi dan akuntabilitas bisnis tambang di Indonesia. Terkait dengan itu, mengingat besarnya dampak perubahan Undang-Undang Minerba ini pada praktik transparansi dan akuntabilitas bisnis nasional, maka pandangan masyarakat sipil atau civil society menjadi sangat penting untuk memahami detail aturan dan dampak pelaksanaan dari undang-undang baru ini. Kemudian penyelesaian kasus pertambangan melalui arbitrase dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pelaksanaan penyelesaian sengketa terkait pada sengketa pelaksanaan IUP, IPR, dan IUPK dan diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri. Merujuk pada pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur mengenai sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, izin pertambangan rakyat atau IUPK, maka pelaksanaan IUP, IUPR, dan IUPK yang dapat terjadi karena adanya perselisihan dalam ketentuan yang dimuat dalam IUP, izin pertambangan rakyat atau IUPK dapat diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sengketa yang dapat timbul tidak hanya terkait dalam ketentuan yang ada dalam IUP, izin pertambangan rakyat atau IUPK, namun hal lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat pula menjadi pokok masalah sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, penyelesaian sengketa dilakukan melalui peradilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya menentukan pengadilan dan arbitrase dalam negeri. Artinya, arbitrase internasional tidak dimungkinkan untuk menjadi pilihan forum dalam penyelesaian sengketa. Namun, perlu pula diingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 dan ketentuan dalam KKP 2B mengenai penyelesaian sengketa. Dalam pasal 32 ayat 4 diatur dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanaman modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diatur hanya dalam pasal 154 tersebut. Namun, tidak serta-merta sengketa pertambangan mineral dan batubara harus diselesaikan berdasarkan ketentuan pasal 154 yang hanya mengatur penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri. Kesimpulannya,
Yang pertama, pemaknaan ulang wilayah hukum pertambangan sebagai lingkup acuan penetapan wilayah pertambangan yang di atasnya bisa diberikan izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini, berarti setiap jengkal wilayah Nusantara bisa ditambang tanpa menuliskan rencana tata ruang wilayah. Padahal tata ruang wilayah dibuat untuk mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari daya dukung lingkungan hidup, wilayah pemukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, kawasan-kawasan lindung dan konservasi ekosistem, sumber-sumber air bersih, dan lainnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini secara tidak langsung menempatkan sektor pertambangan sebagai sektor yang paling dominan di antara sektor lainnya, bahkan mengalahkan sektor yang esensial seperti wilayah pangan dan sumber air. Yang kedua, penyelesaian kasus pertambangan melalui arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu dapat diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Namun, penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diatur hanya dalam pasal 154, namun tidak serta-merta sengketa pertambangan mineral dan batu bara harus diselesaikan berdasarkan ketentuan pasal 154, yang hanya mengatur penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak siapa namanya? Muna. Oh, Muna, Pak. Muna ya. Iya. Ya, Mbak Muna. Oh, yang telah mempresentasikan makalahnya, yang nulis bareng kawannya. Oh, yang berkenaan dengan urgensi. Omnibus Law membatasi kekuasaan. Jadi kalau berkenaan dengan urgensi itu kan jadi kita pasti akan mengkaji mengenai apa sih pentingnya gitu ya. Apa sih pentingnya ini? Ada pembatasan orang asing dengan konsep nasionalisasi ini kan. Nah, di sini saya harapkan di makalahnya nanti ya, kalau diharap makalahnya nanti di sini jangan sampai dia apa ya? Isu yang kamu bangun ya, isu yang kamu bangun di dalam pemikiran kamu itu beda dengan tulisan yang akan kamu tuangkan dalam paper kamu. Gitu ya. Artinya isu itu jangan lari dari sini ya. Karena kemarin kan ada perbaikan, ya kan? Iya, Pak. Ya, maksud saya itu jangan sampai lari dari situ karena hal yang paling mendasar di sini kan kamu akan mengkaji pentingnya itu apa. Makanya kalau menaruhkan kata itu, meletakkan kata satu kata aja. Jangan sampai itu hanya jadi apa ya? Jadi pelengkap. Kalau urgensi pasti akan kamu tuh akan mengkaji tentang pentingnya apa ya? Pentingnya harus kamu kaji juga. Situ, ya. Ya, Nah, Pak. ini angkatan 2021 masih panjang prosesnya ini. Tapi kalau udah berani nulis kayak gini senang saya jadinya. Ya. Ya, Pak. Oke, semangat adik-adik. Ya, Pak. Makasih. Oke, kita satu lagi presentasi ini. Ini kami dari panitia. Ya, ini yang akan dipresentasikan oleh Habibi. Ya, kepada Habibi saya persilakan. Ya. Baik. Gimana? Bentar. Oh, bukan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Oke, ini ada kendala laptop sebentar, mohon ditunggu. Perlu diketahui ini adalah presentasi yang terakhir ya. Di situ kita penutupan. Biar rekan-rekan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lama nunggu selesainya kapan ini terakhir ini.
Jadi kawan-kawan ini PPT-nya bisa ditayangkan karena HP-nya mati, laptopnya rusak ini. Jadi Baik, sebelumnya selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabik pun. Di sini saya Muhammad Habibi, angkatan 2020. Ini karena juga diinstruksikan, karena saya belum ikut yang edisi yang pertama, maka saya disuruh ikut edisi yang kedua. Bisa? Nah, bisa. Lu matiin speaker lu sini. Di off dulu biar nggak suara. Udah kan, lanjut aja. Udah lanjutin. Jadi saya akan mencoba mempresentasikan yang berkaitan dengan evaluasi metode penyusunan Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kelihatan ya. Jadi saya akan mencoba mengevaluasi secara umum saja sebenarnya metode penyusunan Omnibus Law ini terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita melihat pembentukan undang-undang, pasti kita melihat politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dari sinilah sebenarnya masalah seperti yang sudah dijelaskan tadi pada sebelum-sebelumnya kan, ada masalah ekonomi, masalah lingkungan hidup dan lain sebagainya. Sebenarnya di sini faktornya. Dan semua akar itu karena Indonesia ini ada overregulasi. Maka kesimpulannya pemerintah itu coba menginisiasi untuk membentuk Undang-Undang Cipta dengan metode Omnibus Law. Apa sih metode Omnibus Law? Gitu kan. Nah, di situ Omnibus Law itu kan penggabungan dan sebagainya dan merujuk kepada RPJMN. Kalau kawan-kawan baca RPJMN 2020 sampai 2024. Lalu problematika ya, ini tidak perlu saya jelaskan secara spesifik, mungkin di sini rekan-rekan dan kawan-kawan sekalian juga mungkin sudah banyak yang paham, tapi saya di sini lebih menyorot kepada di Indonesia ini pembentukan undang-undang kita tuh selalu bersifat sektoral dan tidak ada disharmonisasi antara pemerintah dengan DPR. Jadi berbeda selalu kepentingan. Pemerintah pinginnya cepat, DPR pinginnya yang berkaitan dengan apa ya, yang istilahnya undang-undang yang berkaitan dengan sektoral. Tapi kalau sifat umum misalnya kayak perlindungan penghapusan kekerasan seksual, lalu masyarakat hukum adat itu lama prosesnya. Itulah karena hukum itu kan dibentuk atas juga dalam proses politik gitu. Tidak bisa juga kita salahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan karena tadi sudah disebutkan Omnibus Law itu di common gitu, di Amerika, di Kanada, di Inggris. Kalau civil law itu kodifikasi. Apa bedanya? Kalau Omnibus Law itu penggabungan berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang, baik berkaitan ataupun tidak berkaitan. Jadi menurut saya istilahnya kita minum itu dicampur, ada teh, ada kopi, ada susu di situ kan, ada macam-macam lah di situ kan, ada kuah soto, dimasukkan semua. Yang penting dia jadi air gitu. Nah kalau kodifikasi enggak, dia terbatas gitu loh. Apa yang dikodifikasi? Dia sangat harus spesifik, tapi memang pengaturannya harus komprehensif. Misalnya Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017, Undang-Undang MD3, gitu kan. Nah lalu penggabungannya ada 3 jenis. Dia bisa perubahan komprehensif undang-undang. Ini yang perlu titik tekan. Dia menghapuskan undang-undang tanpa perubahan, gitu kan. Lalu penghapusan undang-undang yang lama tanpa perubahan, atau dia hanya mengganti pasal saja. Sementara kalau di kodifikasi yang diterapkan di Indonesia sebelum ada Omnibus Law ini, penggabungan itu dilakukan secara komprehensif saja. Nah itu yang nomor 4 juga, kalau Omnibus Law itu diterapkan itu untuk biasanya kepentingan tertentu dan tidak berkaitan dengan masyarakat luas. Jadi misalnya undang-undang APBN kalau di Amerika gitu. Kalau di Kanada itu terkait misalnya tentang PNS gitu, pegawai. Tapi kalau kodifikasi kan luas. Nah di Indonesia menurut Undang-Undang P3 atau pembentukan peraturan perundang-undangan ada 2, yaitu bentuk legislasi dan jenisnya. Kalau bentuk legislasi itu ada 3, undang-undang baru, perubahan, pergantian. Kalau jenis legislasi, ada undang-undang yang dibuat untuk spesifik, ada dibuat undang-undang yang lebih luas lagi. Gitu. Misalnya undang-undang pencucian uang. Undang-undang pencucian uang itu kan untuk memperluas makna bagaimana lanjutan dari korupsi. Ya. Kalau undang-undang pengaturan komprehensif ya saya sebutkan tadi, pemilu, undang-undang MD3, undang-undang pemerintahan daerah. Nah lalu apa kaitannya di Cipta Kerja? Nah ini model legislasi Omnibus Law. Penyusunannya itu secara formil itu undang-undang baru, tapi pengaturannya itu mengganti. Lalu pendelegasiannya juga
terfokus kepada peraturan pemerintah. Nah, saya menyarankan justru harusnya di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu mengatur bahwa pembentukan peraturan pemerintah lah yang harus mensimplifikasi. Jadi kan sebenarnya permasalahan kita itu kan bukan di undang-undang, banyaknya peraturan kita, tapi di peraturan teknis. Menteri ini buat 2 peraturan, menteri ini buat 5 peraturan, jadi tumpang tindih lagi. Jadi menimbulkan ketidakpastian hukum. Di mana ketidakpastian hukumnya? Karena coba kawan-kawan baca atau rekan-rekan baca di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ada tidak satu saja pasal tentang ketentuan peralihan? Tidak ada. Jadi bagaimana pemberlakuannya? Misalnya ada pasal yang tidak diambil di Cipta Kerja. Kan tidak semua pasal di Undang-Undang Tenaga Kerja kalau kita ambil kan. Nah, bagaimana pemberlakuannya? Mana yang harus diterapkan? Itu kan tidak jelas karena tidak ada ketentuan peralihan. Seperti itu. Lalu dampak penyusunannya, pelaksanaannya rumit. Ya juga berkaitan dengan teknis. Misalnya ada PP tentang SDA, saya ambil contoh. Masih berlaku 2015. Ada juga PP tentang kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko. Mana yang dipakai? Sementara pelaksanaannya sama. Untuk kepentingan yang sama. Presidennya bisa menjadi bisa menjadi acuan lah untuk pembentukan undang-undang yang lain gitu. Dan terakhir ini itu tadi kesimpulan dan saran. Yang pertama legislative review, jadi DPR yang memperbaiki undang-undang ini, gitu ya. Dengan hanya ini titik tekan saya ya, yaitu hanya mengatur soal investasi dan kemudahan berusaha saja. Udah di luar itu balikin lagi undang-undang yang lama kepada pemberlakuannya di undang-undang yang lama. Dan evaluasinya ya itu tadi harus mengharmonisasi terlebih dahulu undang-undang, jangan terlalu cepat, baru menginovasi pembentukan undang-undang. Mungkin itu, terima kasih, mohon maaf tadi agak sedikit ada masalah teknis. Makasih Bang Dauri. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Habibie yang telah memaparkan makalahnya, yang merupakan salah satu penerima beasiswa juga ya dia. Mudah-mudahan dia bisa menggantikan posisi-posisi sebagai perebut terbaik di universitasnya gitu. Baik, kawan-kawan sekalian, Bapak, Ibu, Saudara Dauri, apakah suaranya terdengar? Suara terdengar? Oke. Masih. Ya, terdengar. Saudara Dauri, dan juga terima kasih kepada seluruh partisipan. Demikianlah acara seri diskusi dan seminar kita pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda, atas kerjasama dan antusiasmenya. Sekaligus saya mewakili segenap panitia, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi di masa depan. Saya Olimamati Devi, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.